وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, tokoh agama yang berhati. Ada kepling di sini. Tadi kata sambutan disebut kepling. Saya cari-cari nggak ada keplingnya. Oh yang mewakili. Mudah-mudahan yang mewakilinya segera jadi kepling. Yang sama-sama kita hormati Ketua BKM dan semua pengurus Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan sehat-sehat walafiat. Hormat saya kepada semua Bapak Ibu yang berhadir. Mudah-mudahan dengan hadirnya di masjid ini semua kita segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memberkahi kita di bulan Rajab, semoga Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini. Dan semoga Allah sampaikan kita ke bulan yang sangat mulia, Sayyidus Syuhur, Afdalus Syuhur, yaitu bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat semua bapak-bapak? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Biasanya Isra Mi'raj banyak orangnya. Malam hari ini saya lihat banyak sekali yang tidak datang. Mudah-mudahan rasa cinta kita ke Nabi semakin ditambah oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kata moderator 45 menit. Saya berbicara sudah 5 menit ya. Berarti berhenti nanti jam 9 lewat 15 ya. Moderator semua dia. Semua dia. Kita awali peringatan Al-Isra wal Mi'raj ini dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim tentang rukun Islam. Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa
iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam itu dibina di atas 5 pondasi yang kita ketahui dari kecil diajarkan oleh guru rukun Islam. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berhaji ke Baitullah. Yang kelima, puasa Ramadan. Rukun Islam yang 5 ini tidak semua sekaligus ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi Rasul setelah usia beliau genap 40 tahun. Ibu berapa umur ibu sekarang? Ada yang 60? Coba yang 60 angkat tangan. Kok kayak 40? Mudah-mudahan ibu sehat-sehat ya. 40 tahun usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkatlah menjadi Rasul. Di kota Mekah itu Nabi setelah diangkat menjadi Rasul berdakwah secara sir, sembunyi-sembunyi, berdakwah secara jahar, terang-terangan. Itu 13 tahun. Hijrah ke Madinah. Di Madinah Nabi berdakwah selama 10 tahun. 10 ditambah 13 ditambah 40 berapa? Ini lagi berburu makan malam. Disuruh ngaji tapi belum makan malam. Berapa semua? 63 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah 13 tahun. Dari tahun pertama sampai tahun yang ke-12, rukun Islam baru 1. Baru 1 rukun Islam. Apa itu? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat. Penanaman akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam. Amantu billah, percaya Allah itu Tuhan, wa malaikatihi, percaya dengan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, wa rusulihi, beriman dengan rasul-rasul Allah, wa bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala, percaya dengan qada dan qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun iman itulah isinya. 12 tahun. Tahun yang ke-13 barulah terjadi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kemudian bertambahlah rukun Islam, wa iqamis shalah, 5 waktu. Hijrah Nabi ke Madinah, tahun yang pertama, tahun yang kedua. Di tahun yang kedua bulan Sya'ban,
Ini bulan apa nih Bu? Sya'ban, tanggal 7 Sya'ban. Sebentar lagi Ramadan akan tiba. Tak terasa waktu itu berlalu. Mudah-mudahan semua yang berhadir ini sebelum masuk bulan Ramadan dikasih Allah rezeki yang tak diduga-duga. Satu orang 50 juta. Dengan syarat jangan tidur sampai habis gajian. Kuasa Allah. Ya. Hijrah ke Madinah tahun pertama, tahun kedua barulah rukun Islam bertambah. Apa yang ketiga? Puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rukun Islam yang ketiga, puasa Ramadan. Di bulan yang sama, tahun yang sama, turunlah perintah zakat. 4 rukun Islam. Tahun yang ketiga, tahun yang keempat, tahun yang kelima, tahun yang ke-6 Hijriah, barulah terakhir rukun Islam ditambah oleh Allah, wa hajjil baiti, berhaji ke Baitullah. Jadi ternyata Bapak Ibu, rukun Islam itu saja tidak sekaligus. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Apapun yang kita kejar dalam hidup ini, ada visi misi kita, ada cita-cita kita, bertahap, jangan paksakan sekaligus. Orang yang berhasil pasti melalui yang namanya kegagalan. Cuman anak-anak kita sekarang ini banyak yang ketika gagal berhenti. Kenapa? Keimanannya sudah menipis. Kalaulah dia tahu rukun Islam itu saja, tidak semuanya sekaligus, maka iman kuat, semangat untuk menjadi orang yang sukses. Kita bisa saling melihat di sini karena apa? Jangan jawab karena Allah ya. Nah, selesai kajian kalau karena Allah nanti. Ibu bisa melihat saya, bisa? Kalau tak bisa lagi dan tidur dia. Saya bisa melihat Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada cahaya. Siapa yang mau menemukan lampu listrik ini, Pak? Siapa? Siapa Bu? Thomas. Nah, malam ini saya sampaikan ke Bapak Ibu, Thomas Alva Edison itu Siregar. Apa? Siregar itu Siregar. Cuma baru malam ini ya. Berapa kali dia gagal? Akhirnya kegagalan itu menumbuhkan keberhasilan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahun yang ke-6 bertambah rukun Islam, yaitu wahajji baiti, berhaji ke Baitullah. Maka Nabi setelah perintah haji cuma sekali Nabi berhaji. Setelah disyariatkan haji, sebelumnya haji dititipkan kepada Nabi sebelumnya. Setelah disyariatkan kepada Nabi pelaksanaan haji seperti yang kita laksanakan sekarang ini, Nabi cuma sekali haji. Karena itu jangan terlalu berambisi untuk berhaji tiap tahun. Sementara tetangga yang sebelah kanan rumah, sebelah kiri rumah, depan rumah, belakang rumah, hidupnya melarat. Bukan itu ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Isra wal Mi'raj itu terjadi walaupun ada ikhtilaf di kalangan ulama. Pendapat yang paling kuat
1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Sebelumnya pada tahun yang ke-10 Hijriah, Nabi SAW mengalami musibah. Apa musibah yang dialami oleh Nabi SAW pada tahun yang ke-10 Hijriah sebelum terjadi pelaksanaan Al-Isra wal Mi'raj? Ada 2 orang yang sangat disayang oleh Nabi, yang sangat dicinta oleh Nabi, sangat menyayangi dan mencintai Nabi. Itu kembali kepada Allah. 2 orang itu jarang meninggalnya 2 atau 3 bulan saja. Siapa mereka yang meninggal itu? Yang pertama, paman Nabi Abu Thalib. Yang kedua, istri Nabi Sayyidatuna Khadijah. 2 orang ini wafat. Nabi pun sebagai manusia biasa merasakan rasa sedih. Ibu saya tanya, kalau meninggal suami ibu sedih? Malam ini baru saya tahu ternyata ibu-ibu tidak sedih. Kenapa menjawab? Sekarang saya tanya bapak-bapak, kalaulah bapak-bapak ibu meninggal dunia istri bapak, sedih? Enggak menjawab juga. Sedihnya apa? Ibu pun yang menjawab tidak. Bermasalah berarti masih di bapak ibu. Pasti sedih. Sedih. Andai ada seorang suami punya istri yang hobinya merepek saja, marah saja, tapi sudah bersama dengan si bapak 40 tahun, kalau nanti istrinya meninggal, pasti dia merasa rindu. Betul Pak? Berarti istri bapak itu merepek. Itu maka orang Iran mau membuat syair, kalau sudah tiada baru terasa, kalau sudah tiada baru terasa. Apatah lagi orang tua, paman, istri itu baik. Bayangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 2 bulan dalam kandungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikandung oleh ibunya Sayyidatuna Aminah, wafatlah ayahnya. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala mashhuril aqwalil marwiyah tuwfiya abu Abdullah. Begitu di kampung kami dulu membaca kitab Barzanji. Sekarang sudah tidak lagi kedengaran Barzanji. Yang kedengaran sekarang hadrah-hadrah saja. Kalau dulu ada yang tabang nama baca Barzanji, ada yang menikah baca Barzanji, ada kenduri-kenduri baca Barzanji. Apa itu Barzanji? Kitab yang menceritakan kisah hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 bulan Nabi dikandung, ayahnya meninggal. 6 tahun usia Nabi, ibunya meninggal. 8 tahun usia Nabi, kakeknya meninggal. Setelah meninggal kakeknya Abdul Muttalib, yang menjaga Nabi, yang melindungi Nabi sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul adalah pamannya Abu Thalib. Itu orang yang sangat berjasa bagi Nabi. Itu meninggal dunia. Kita harus merenungkan kewafatan Abu Thalib. Di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Syafi'i
hadaratul wafatu dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahal. Di saat Abu Thalib sakit parah tahun yang ke-10 Hijriah, Nabi datang untuk menjenguk pamannya. Ternyata di samping Abu Thalib ada Abu Jahal. Siapa bu? Abu Jahal. Jangan tengok bapak pas bilang Abu Jahal. Tunduk sikit. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Am," dengan tetesan air mata, "Am, wahai pamanku, ammi, qul la ilaha illallah." Ucapkanlah pamanku, la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah, supaya nanti di akhirat ku jadikan ini sebagai hujjah di hadapan Allah bahwa engkau beriman wahai pamanku. Itulah ucapan Nabi kepada Abu Thalib. Sayangnya Abu Thalib ke Nabi, Masya Allah, dari usia 8 tahun kemudian Nabi menikah menjadi Rasul. Tidak ada orang yang ada di kota Mekah itu yang kafir walaupun dia bos berani menyentuhkan tangannya ke fisik Nabi sepanjang Abu Thalib masih hidup. Itu pengaruh Abu Thalib. Gak ada yang berani. Suatu ketika orang-orang itu datang ke Abu Thalib. Abu Thalib, dia, tolonglah sampaikan ke anakmu itu Muhammad supaya jangan suruh-suruhan dia mengajarkan agamanya kepada orang yang ada di Mekah ini. Begini saja sampaikan, kami ikut agama dia hari ini, besok dia ikut agama kami, supaya aman kita di kota Mekah ini. Jadi jangan agama dia saja yang benar, supaya berimbang. Abu Thalib pun, baiklah, saya akan sampaikan. Disampaikan oleh Abu Thalib. Nah, orang itu datang tadi mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Paman, andai mereka mengasih matahari di tangan kanan saya, mereka kasih bulan di tangan kiri saya, tidak akan mundur selangkah pun dakwah yang kudakwakan ini, wahai pamanku. Saya tidak akan berhenti. Saya tidak akan ikut agama mereka. Saya tetap akan mengajarkan Islam. Menetes air mata Nabi mengatakan kalimat itu kepada pamannya Abu Thalib, karena beliau mengira seolah pamannya mendukung Abu Jahal dan abu-abu yang lain. Lalu apa kata Abu Thalib? Duhai anakku, saya ini ayahmu, walaupun maaf ya, silahkan lanjutkan dakwah. Sepanjang pamanmu ini masih hidup, sehelai rambut pun tidak boleh disentuh orang itu rambut. Akhirnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat perlindungan dari pamannya Abu Thalib. Tapi apa yang kemudian terjadi? Di saat mau meninggal Abu Thalib, Nabi datang untuk mengajarkan la ilaha illallah. Apa kata Abu Jahal? Faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah, ya Aba Thalib, targhabu an millati Abdul Muttalib. Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah bin Abi Umayyah, apa kata mereka? Hei Abu Thalib, apakah engkau tidak lagi suka dengan agama kakek moyang? Apa engkau ikut dengan agama dia? Akhirnya apa yang terjadi? Kata Abu Thalib, ala millati Abdul Muttalib, saya tetap dengan agama kakek moyang kita. Meninggallah Abu Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam unha an. Nabi
air mata karena sedih. Abu Thalib tidak mengucap la ilaha illallah. Abu Thalib tidak bersyahadat. Tidak beriman Abu Thalib. Saya betul kan? Saya akan terus memohon kepada Allah supaya Allah mengampuni pamanku sepanjang saya tidak dilarang untuk memohon ampun kepada Allah atas dosa paman saya. Gara-gara itulah Bapak Ibu turun ayat surah At-Taubah ayat 113. Apa firman Allah? Maka lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka nabi walladzina amanu, tidak boleh kata Allah, tidak boleh nabi walladzina amanu dan orang-orang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, memohonkan ampun bagi orang yang musyrik. Berarti Abu Thalib musyrik. Walau kanu uli qurba, meskipun keluar min ba'di ma tabayyana lahum, setelah engkau jelas saya utus rasul buat mereka, annahum ashabul jahim, sesungguhnya siapapun yang tak beriman kepadamu adalah penghuni neraka. Terus di dalam surah Al-Qasas ayat 56 Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Itu kasih kata engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada yang engkau cintai, hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baiknya Abu Thalib ke Nabi tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan siapa manusia. Tidak ada yang berbuat sebaik yang dibuat oleh Abu Thalib kepada Nabi manusia. Tapi apa yang terjadi? Beliau tidak diizinkan Allah beriman, maka tetaplah sebaik apapun dia ahli neraka. Inilah hadis Nabi. Ketika ditanya seorang sahabat, ya Nabi, di mana ayah saya? Kata Nabi, di neraka. Nangis sahabat itu. Lalu sahabat itu dipanggil Nabi, sini, jangan sedih. Inna abi wa abaka finnar. Ayahku dan ayahmu di neraka. Akhirnya sahabat yang tadi pun tidak lagi sesedih sebelumnya. Kenapa? Ayah Nabi saya di neraka, apalagi saya. Inilah ada orang yang salah paham dengan hadis yang sahih ini. Maksud Nabi, Abu Thalib bukan ayah kandung Nabi. Ayah kandung Nabi itu belum ada rasul. Ayah Nabi, ibu Nabi itu ada sebelum Nabi diangkat menjadi rasul. Belum lahir lagi Nabi, ayah sudah meninggal dunia. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyepakati itu disebut dengan zamanul fatrah. Kalau dia zaman fatrah, maka semua meskipun dia menyembah berhala ahli surga. Kenapa? Karena tidak ada nabi yang diutus kepada mereka, kecuali orang-orang yang memang kejahatannya fatal. Seperti apa? Seperti Raja Abraham dengan tentaranya yang mau menghancurkan Ka'bah, itu jelas masuk neraka. Jadi Bapak Ibu kalau nanti melihat di media, apakah di YouTube, apakah di Facebook, apakah dia di WhatsApp dikirim itu tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa ayah dan ibu Nabi masuk neraka, hadis itu sekali lagi bukan ayah kandung Nabi, tapi maksudnya adalah Abu Thalib. Jangan salah paham. Berdosa kalau mengatakan ayah Nabi masuk neraka. Tapi kalau Abu Thalib di dalam Sahih Al-Bukhari sebutkan, kan paman Nabi banyak. Ada Abu Thalib, ada Abu Lahab, ada Abbas, ada Hamzah,
Lalu paman Nabi Abbas berkata, Anil Abbas bin Abdul Muttalib, beliau berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aghnayta an ammika, wahai Nabi. Anak dia jadi Al-Abbas itu paman Nabi. Kata Abbas, ya Rasul, Abu Thalib kan baik sekali kepada apa yang dia dapatkan dari kebaikan terhadap engkau. Kan baik sekali betul. Abbas itu penasaran, apakah sia-sia yang dibuat oleh Abu Thalib? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Huwa fi dhahdahin min nar, walaula ana lakana fi darki asfal minan nar. Kata Nabi, Abu Thalib disiksa di neraka dengan siksa yang paling ringan. Andai bukan karena kebaikannya ke saya, sungguh dia di dalam kerak api neraka yang paling dalam. Apalah siksa yang paling ringan? Disebut dalam hadis yang lain, Abu Thalib itu dipasangkan sendal ke kaki beliau, dan sendal itu panasnya luar biasa karena dia sendal api neraka, sehingga semua organ tubuh beliau itu mendidih, hancur saking panasnya. Kata Nabi, itulah siksaan bagi dia. Kalau bukan kebaikannya ada untuk saya, maka dia neraka. Tapi karena dia berbuat baik, itulah balasan. Lepas dari neraka tidak, tapi dia dapat siksa yang paling ringan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meninggallah paman Nabi Abu Thalib, tidak beriman seperti Nabi. Meninggal dia sebagai pelindung secara politisnya Nabi, seperti Nabi. 2 bulan setelah itu, wa ba'da wafati Abi Thalib bi nahwi syahrayn aw bi thalathati ashhur, 2 bulan atau 3 bulan setelah wafatnya Abu Thalib, wafat lagilah orang yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah istrinya Sayyidatuna Khadijah. Pujian Nabi kepada istrinya, mudah-mudahan ibu jadi seperti Khadijah. Apa kata Nabi? Khadijah itu kata Nabi, amanat li hina kafara bin nas. Khadijah itu beriman ke saya sebagai Rasul di saat manusia kebanyakan benci dan tidak beriman kepada saya. Wa sadaqatni hina kadzdzabani nas. Beliau membenarkan ucapan saya di saat banyak manusia yang mendustakan saya. Wa asyrakatni fi maliha hina harramani nas. Harta beliau yang banyak itu dia korbankan untuk saya demi agama di saat manusia tidak ada yang mau menyisihkan hartanya untuk dakwah Islam. Wa razaqani Allahu waladaha wa harrama walada ghairiha. Dari dialah keturunan saya lahir di saat semua istri saya yang lain tak diizinkan Allah memberikan satu keturunan. Nah, ini pujian Nabi. Berarti Bapak Ibu, Sayyidatuna Khadijah itu luar biasa sayangnya ke Nabi. Sayangnya Nabi ke beliau luar biasa. Sayangnya beliau ke Nabi luar biasa. Di saat menikah dengan Nabi usia 30 tahun, Nabi itu mengasingkan diri di bawah hero. Di bawah hero Nabi. Siang dan malam, kadang Nabi pulang, kadang istrinya yang datang.
Masya Allah, ini istri yang sangat solehah. Padahal lebih tua dari Nabi, 15 tahun. Ibu dengan bapak mana lebih tua? Nampaknya lebih tua juga ibu ya. Jangan marahi suami. Jadilah istri seperti Sayyidatuna Khadijah. Saking sayangnya Nabi ke Sayyidatuna Khadijah, malaikat Jibril datang ke Nabi. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, ya Rasul, hadhihi Khadijah, ini istrimu Khadijah. Qad atat ma'aha inamun fihi idamun au ta'amun au syarabun. Ini istrimu Khadijah. Dia datang membawa bejana yang berisi lauk, yang berisi makanan, yang berisi minuman. Artinya Sayyidatuna Khadijah itu menyiapkan makanan minuman untuk suaminya. Di saat di Gua Hira, beliau datang mengantarkan makanan. Kata malaikat Jibril, fa idza hiya atatka. Rasul, apabila dia nanti sudah sampai kepadamu, faqra 'alaiha salam min rabbiha. Tolong sampaikan kepada istrimu Khadijah titip salam Allah kepadanya. Masya Allah, itu malaikat Jibril yang menyampaikan. Saking mulianya Sayyidatuna Khadijah, dia korbankan segalanya untuk Nabi. Malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk menyampaikan kepada Nabi, Rasul, sampaikan titip salam Allah kepada istrimu Khadijah. Wa basyirha bi baitin fil jannati, dan sampaikan kepada dia bahwa Allah sudah menyiapkan istana yang sangat besar. Tidak ada kebisingan, tidak ada suara yang membuat resah. Di dalam istana itu, di surga nanti, sudah Allah siapkan untuk dia. Jadi ibu, kalau ada istri yang sangat soleh seperti Sayyidatuna Khadijah, itu Masya Allah, Allah yang titip salam. Tapi kalau ada pula istri yang selalu membuat suaminya pening, ini bahaya. Asal ada masalah sim di WhatsApp, dasar si kota sudah banyak bebannya katanya. Jangan, tak boleh begitu sama suami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah cintanya Nabi kepada Khadijah, begitulah pengorbanan Khadijah kepada Nabi, sehingga Allah bertitip salam kepadanya. Dua orang yang sangat dicintai Nabi, dua orang yang sangat mencintai Nabi, meninggal pada tahun yang ke-10 Hijriah, sehingga tahun itu disebut oleh ulama sejarah Amul Huzni, tahun duka cita. Bersedihlah Nabi. Kenapa? Paman sudah tiada, istri sudah tiada. Sudah begitu kondisinya, orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, dan semua CS-CS-nya itu tidak tanggung lagi jahatnya ke Nabi, main fisik. Berani mereka di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud di Ka'bah, ditimpakan dengan kotoran unta, diludahi Nabi. Setelah dua orang ini tiada, tapi Nabi tidak membalas. Di saat kita ada musibah, di saat kita tertekan, ngadunya sama Allah, disitulah baru Allah kasih jawabannya. Kita Bapak Ibu, kalau ada musibah, ada masalah, jangan ngadu ke dunia maya, tapi adukan ke Allah. Ketika Nabi dengan kondisi demikian, 10, 11, 12, bayangkan 2 tahun Nabi di tempat, harus bisa 2 tahun, barulah Allah firmankan sebagaimana yang dibacakan oleh qori kita tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa
alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Linuriyahu min ayatina, supaya kami tampakkan tanda-tanda kekuasaan kami, supaya kami terhibur. Apa yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, dari Al-Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, namanya Mi'raj. Sesuatu yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Itu namanya rahasia Allah. Jadi kita kalau sudah dikasih Allah rahasia sir dalam hati kita adalah ketenangan. Hati kita itu tenang. Apa yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah terjadi dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa itu jauh lebih. Waktu itu belum ada kereta api, belum ada pesawat, belum ada kereta cepat. Yang ada waktu itu kendaraan unta, kelautan, kuda, keledai, itu aja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan oleh Allah dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, itu disebut dengan Isra, dengan menaiki kendaraan buruk. Buruk itu hewan dari surga, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, memiliki sayap, tapi tidak benar kalau kepalanya itu seperti kepala wanita cantik. Itu juga kalau ada dari begitu, itu tidaklah demikian. Bersayap, dikawal malaikat Jibril, dikawal malaikat Mikail. Perjalanan yang seharusnya berbulan baru bisa pulang pergi ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kendaraan buruk baru pun mengkilat. Laila, tidak seperti malam, sebagian malam saja kata ulama tafsir. Maka disuruh oleh malaikat Jibril singgah di beberapa tempat. Singgah di Madinah, waktu itu namanya Yathrib. Singgah di Syajaratul Musa, Madian. Singgah di Bukit Turisina. Singgah di Baitul Lahmi, Bethlehem. Baru sampai ke Al-Masjidil Aqsa. Apa hikmahnya itu semua? Di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sedih, ternyata Allah hibur Nabi dengan melihat situs bersejarah. Satu, Yathrib. Kata malaikat Jibril, turun, berhentilah sejenak. Lalu disuruh oleh malaikat Jibril, sholli, silahkan sholat. Bukan seperti sholat yang kita kerjakan. Sholat waktu itu, sholatlah lagi. Lalu malaikat Jibril bertanya, "Atadri aina sholaita?" Tahukah kau di mana sholat? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Saya tidak tahu ya Jibril." Kata malaikat Jibril, "Ini Yathrib. Tempat inilah nanti engkau berhijrah dari Mekah ke Madinah." Ya, udah dikasih tahu oleh malaikat Jibril, terhibur. Naik, berangkat, cip, stop. Disuruh oleh Nabi berhenti, turun, sholat. Nabi sholat. Sekali lagi belum seperti sholat yang kita katakan, karena saya sholat belum diterima. Tapi kalau Nabi sholat bukratan wa asila, pagi petang sholat, iya. Bagaimana sholatnya? Allah akan disholat. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah sholat di tempat yang kedua ini, pertanyaan yang sama disampaikan oleh malaikat Jibril. Tidak tahu ya Jibril. Kata malaikat Jibril, ini adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam pernah bersembunyi dan sholat di tempat ini. Itu namanya kayu Musa, Syajaratul Musa. Jadi kalau ada lukisan, ada kayu tak pala lebat daunnya, macam ranting-ranting saja. Itu filosofinya ada, itu kayu Musa.
tempat di mana Nabi Musa pernah bersembunyi, dan di tempat itu pernah Nabi Musa melaksanakan sholat. Tentu malaikat Jibril menceritakan kenapa Nabi Musa sampai ke situ, apa sebabnya Nabi Musa sampai ke tempat itu. Di situ terobatilah Nabi. Ternyata Nabi Musa sudah lebih dulu mengalami seperti duka yang dialami oleh Nabi. Berangkat lagi, tempat yang ketiga sama seperti sebelumnya. Ditanya oleh malaikat Jibril, tidak tahu Nabi. Kata malaikat Jibril, ini adalah Bukit Turisina, tempat di mana Allah memilihkan kepada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Berarti Nabi Musa berkalam dengan Allah. Nabi pun setelah melakukan perjalanan itu akan berkalam dengan Allah Ta'ala. Terhiburlah hati Nabi. Sampai kemudian ke tempat berikutnya. Tahu di mana tempat ini? Karena malaikat tidak tahu ya Jibril. Ini adalah tempat dilahirkan Nabi Isa oleh ibunya Maryam. Sayyidatuna Maryam melahirkan dituduh melakukan fitnah. Dituduh dia berhubungan badan dengan lelaki yang tidak jelas. Padahal Sayyidatuna Maryam wanita yang salihah, tidak pernah disentuh oleh siapapun. Dia hamil, itu adalah karamah yang dibuat oleh Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan rohku kepadanya. Jadi Sayyidatuna Maryam itu dituduh, diintimidasi, diejek dia. Kata malaikat Jibril, di tempat inilah Nabi Isa lahir. Bayangkan Nabi Isa lahir sudah terkucing. Ibunya melahirkan tanpa ditolong oleh siapapun. Terhibur jugalah hati Nabi. Ya Allah, ternyata yang kurasakan belum juga sebanding dengan yang dirasakan oleh Nabi sebelum saya. Terhibur. Nah inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau ada masalah-masalah rumah tangga, Bapak Ibu ada masalah keluarga, bawa jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana? Ke tempat-tempat yang mengingatkan kita ke Allah. Mungkin ini tempat bersejarah, mungkin di sini ada kejadian yang luar biasa. Maka di Quran itu kalau kita lihat di ayat Quran banyak sekali Allah sebut. Afalam yasiru fil ardi, qul siru fil ardi, awalam yasiru fil ardi. Itu semua sindiran dari Allah. Apakah kalian tidak melakukan perjalanan di muka bumi ini? Artinya apa? Lihat kehidupan orang. Kalau kita lihat orang yang dulu, orang yang sekarang, sadarlah kita betapa sayangnya Allah ke kita. Cuma kita karena jarang keluar, di rumah saja. Uang di ATM banyak kali, nolnya sampai 9. Akhirnya ribut sana keluh ini. Enggak melihat bagaimana duka orang. Keluar. Kalau kita sudah keluar, di rumah tidak ada beras, ternyata orang bukan beras yang ada, rumahnya tidak ada. Di situlah baru kita bersyukur. Jadi Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah sampai kemudian dari Baitul Lahmi ke Al-Masjidil Aqsa disambut oleh semua punya para nabi. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, semua menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatlah di tempat itu Nabi yang menjadi pemandu sholatnya, sementara semua nabi-nabi yang lain itu di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa yang sangat luar biasa. Maka di ayat itu Allah awali dengan Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Makanya Bapak Ibu kalau melihat yang ajaib-ajaib, apa itu bilang? Subhanallah. Ibu tengok sesuatu yang sangat luar biasa, Subhanallah. Ibu tengok sesuatu yang sangat luar biasa, Subhanallah. Kalau Bapak duduk di depan rumah sambil baca, minum kopi, lewat wanita yang sangat cantik sekali, apa Bapak baca itu?
Musibah itu apa itu? Atau nikmat? Udah nggak bisa lagi menjawab, kalau udah terasa dulu memang udah lewat jam, jadi udah nggak bisa lagi menjawab. Iya. Kalau sesuatu yang sangat ajaib, masya Allah, subhanallah. Cuman kalau ke kita supaya tak kena aib, itu dibuat bacanya kita. Masya Allah, la quwwata illa billah. Itu salah satu amalan supaya kita tak kena aib. Di saat saya berangkat ke Yaman, di Yaman itu banyak sekali rumah-rumah orang yang ditulis Masya Allah, la quwwata illa billah. Di mobil-mobil pun Masya Allah, la quwwata illa billah. Di Medan ini saya lihat ada itu di Jalan Sawaja, ada rumah yang baru ditulis di atas tuh Masya Allah, la quwwata illa billah. Bagus itu amalan supaya kita rumahnya aman, gak kena sihir dan lain sebagainya. Itu dibuat. Ini saya lihat di mobil orang, jangan tengok-tengok kan. Ditulisnya di belakang kaca, jangan tengok-tengok. Kenapa tengok-tengok? Udah ditulisnya pasti ditengok kan. Banyak tulisan-tulisan yang kurang bermanfaat. Ada saja di kondisi itu dibuatnya di situ gambar laki-laki. Saya janji tidak akan makan lagi. Kalau saya ketahuan makan, saya janji tidak akan makan lagi. Itu kan menyuruh suami supaya nakal terus itu. Tapi saya tersentuh ketika ada saya lihat mobil kayak dibuat dari kaca belakang mobil itu. Apa tulisannya? Kaifa akhaful faqir wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin saya takut miskin hidup di dunia ini sementara saya adalah hamba yang maha kaya, yaitu Allah Ta'ala. Oh, itu luar biasa. Dalam tuh betul. Kenapa takut miskin? Kalau kita itu hamba yang maha kaya, siapa yang maha kaya? Allah. Nah, jadi kalau melihat sesuatu yang sangat luar biasa, subhanallah, masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peristiwa Isra, peristiwa Mi'raj ini di luar nalar. Maka nggak bisa membenarkan peristiwa itu dengan logika. Dia iman. Itu maka kata Sayyidatina Aisyah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Mi'raj menceritakan kisah ini, banyak yang tak beriman lagi. Ada yang keluar dari Islam. Bayangkan seorang suami, seorang laki-laki meninggal ayahnya, meninggal istrinya, lalu dia cerita yang tidak bisa dicerna akan oleh orang yang hidup sejalan dengan dia. Tentu dibilang orang, innaka la majnun, engkau telah gila. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan peristiwa ini, kata Sayyidatuna Aisyah, ada yang keluar dari Islam. Tapi ketika disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, saudaramu kawanmu itu dia bilang begini. Yang menyampaikan ini seolah menduga kalau Abu Bakar pun ikut ramai dengan berita itu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sebetulnya yang bercerita ini siapa? Dia kawanmu itu. Dia yang bercerita, kata Abu Bakar. Iya. Kalau dia yang bercerita lebih dahsyat pun dari yang engkau ceritakan ini, la usaddiquhu, saya pasti benar. Itulah maka Abu Bakar mendapat gelar Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena tidak ragu Sayyidina Abu Bakar apapun apabila sumbernya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadinya melewat dari Al-Masjid Al-Aqsa, Mi'raj naik. Di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Itu semuanya menyambut kedatangan Nabi. Sampai di langit yang keenam, agak lain dari
Assalamualaikum ya akhi. Salam untukmu wahai saudara. Dijawab oleh Nabi salam. Lalu kemudian menangis dia. Siapa yang menangis? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu kata Nabi, saudara, kenapa engkau menangis? Kata Nabi Musa, saya menangis. Ternyata ada Nabi setelah saya. Umatnya lah yang paling banyak di surga nanti, kata Nabi Musa. Bahagia juga lah Nabi kalau ternyata umat Nabi lah yang paling banyak di surga. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada menantu ibu, jangan suruh dia cuma punya anak satu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanakahu takatharu, kalian menikah dan buat keturunan yang baik. Karena saya nanti bahagia, kata Nabi, kalau di akhirat umatku lah yang paling baik. Sesungguhnya program keluarga berencana bukan dari Islam, itu dari luar Islam, tapi faktanya yang melaksanakan adalah orang Islam. Berapa rencana? Berapa? Lewat dari 23 deh. Tak berani Ustaz yang memilangkan 7. Tak berani. Amal berapa? Barusan ada rencana nambah apa ya? Nambah anggota atau maknya anggota? Sekarang yang melakukan program keluarga berencana itu yang muslim. Maka saya sudah sedih sekali saya kalau sudah itu terjadi. Orang yang tidak Islam buat banyak-banyak, nggak peduli orang. Jadi kalau di Medan ini 20 tahun yang akan datang, Medan ini jangan dari kita yakin betul kalau muslim lebih banyak dari non-muslim. Terlalu pede kita mengatakan mayoritas 27. Mana bisa lagi diimbang? Makanya orang tua dulu punya keyakinan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu manusia, makhluk, binatang apapun yang hidup di bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Keyakinan itu. Ada pula orang sekarang udah 2 adalah anak, jangan lagi 3. Kenapa? Nanti di mana dia tinggal? Pertapatan rumah gak ada lagi, tanah mahal katanya. Ngapain mikirin itu? Ayam aja gak ada otaknya, dia punya anak banyak, santai aja. Ayam. Jadi sekarang ini kita krisis keimanan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan imannya yang kuat itulah siap menghadapi masalah apapun, sampai kemudian Allah memilihkan tempat buat Nabi lewat langit yang ketujuh ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkalam dengan Allah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Lalu kata Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Puncak dari kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi bertemu dengan Allah. Maka di surga nanti disebut Allah dalam Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang yang beriman nanti buat Allah di surga itu bersinar, dan kita melihat Allah. Melihat Allah itulah nikmat yang paling utama di surga. Nabi belum wafat diizinkan Allah melihat zat yang mulia, dan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak di arsy, Allah tidak
sebagai tempat yang mulia untuk Nabi munajat kepada Allah Ta'ala. Allah memilihkan Bukit Turi Sina sebagai tempat yang istimewa buat Nabi Musa untuk berkalam dengan Allah. Ketika Allah menghendaki hambanya itu memahami kalam Allah, maka maknanya itu dimasukkan oleh Allah ke dalam hatinya. Nabi sungguh sangat bahagia pada saat di Sidratul Muntaha. Kata Allah, sudah kekasihku, sudah cukup munajatmu ke saya. Saya masih mau ya Allah. Kata Allah, ku ganti munajatmu ini dengan syariat salat 50 waktu. Itulah gantinya. Maka disebut dalam hadis, salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sholat, kita sedang mi'raj. Maka jangan lagi memikirkan yang lain-lain. Allahu Akbar, lupakan semuanya. Ini sudah 21 jam 40. Saya minta dicanggung mau melanjutkan. Bisa lagi 5 menit lagi? Semua bisa katanya. Ini moderator kita jelas di sini. Baik, Ibu tadi kan sudah bilang usia Ibu 60 tahun sudah ada ya. Bisa nggak Ibu mengingat waktu Ibu gadis? Bisa? Bisa? Kalau nggak bisa terus pulang sudah. Karena udah nggak bisa lagi terus ya. Bapak-bapak bisa mengingat waktu Bapak belajar? Bisa. Bisa mengingat. Coba ingat Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menikah, Bapak Ibu pasti pernah merasakan jatuh cinta. Betul Pak? Ya, dalam zaman banyak kali jatuh cinta ya. Jatuh cinta. Nggak ada handphone. Dulu jatuh cinta itu main surat-suratan. Kalau di kampung kami ada namanya mampusi, main di lubang-lubang dinding tuh. Nah itu permainan dulu. Kalau misalkanlah ada laki-laki dan perempuan yang jatuh cinta dulu beda dengan sekarang. Jatuh cinta sekarang langsung di kelas tadi, pulang-pulang masuk angin. Kalau Bapak Ibu dulu jatuh cinta, duduk di halaman rumah, orang tua juga tetap ikut dulu di situ. Nah, jadi dah jauh bergeser akhlak manusia. Saya masih ingat waktu kecil, kalau sudah bulan purnama, anak-anak gadis di kampung kami menganyam ya, lalu yang laki-laki main gitar. Main gitar ya. Si perempuan yang tadi pun nanya dia terus. Saking enaknya dia dengar suara gitar lewat jarinya dari daun yang dianyam itu. Bayangkan Bapak Ibu, di saat ibu bertemu dengan laki-laki yang mencintai ibu dan ibu cintai, bukan berarti boleh pacaran ya. Pada saat bertemu, ibu lupa kalau waktu itu berjalan ternyata sudah 2 jam. Lupa ibu bapak kalau waktu itu duduk di atas rumput sudah ibu duduki kotoran ayam. Kenapa? Nikmatnya bertemu dengan orang yang dicintai dan yang mencintai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa bertemu dengan Allah, Masya Allah, luar biasa. Lalu diganti Allah salat 50 waktu. Pulang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun sampai ke langit yang ke-6. Nabi Musa alaihissalam bertanya, sudah selesai? Sudah. Apa yang disampaikan oleh Allah untuk engkau sampaikan kepada umatmu? Kata Nabi Musa, saya dapat syariat dari Allah supaya saya sampaikan ke umatku dan saya lakukan sholat 50 waktu.
Jam kita 24 jam cuma siang dan malam. Sementara sholat 50 waktu. Berarti 1 jam 2 kali sholat. Ada yang 3 kali sholat. Bisa ibu bayangkan kalau sempat jadi 50 waktu, masih sempat lagi ibu pakai lipstick? Nggak jadi. Masih mengambil lipstick, hayya 'alas shalah, nggak jadi. Kata Nabi Musa, nggak sanggup umatmu itu. Minta lagi ke Allah supaya dikurangi. Umatku saya nggak sanggup. Kuat umat saya, hebat umat saya. Cuma 2 kali sholat, itu pun baca yang 3. Lalu Nabi melihat kepada malaikat Jibril, seolah mau bertanya, cuma kata Jibril, dia naik lagi, memohon lagi kepada Allah supaya dikurangi. Ada riwayat, ada yang mengatakan berkurang 5, ada yang mengatakan berkurang 10 berkali-kali. Yang 5 kurang 5, kurang 5, kurang 5, kurang 5, kurang 5, 9 kali. Kalau yang kurang 10, 10, 10, 10, 5. Tapi yang paling kuat adalah 5. Berarti berkali-kali Nabi memohon kepada Allah supaya dikurangi. Tinggallah 5 kali, 5 waktu. Itu pun kata Nabi Musa, minta lagi keringanan sama Allah. Lalu terdengarlah suara, sudah kutetapkan itu kepada umat. Maknanya suaranya bukan seperti suara ini ya. Allah. Akhirnya Nabi pun malu dia meminta kepada Allah, sudahlah, kalau umatku pun tidak lagi mau melaksanakan ini, berarti dia akan merasakan seperti yang dilihat oleh Nabi dari Baitullah ini sebelum sampai ke Al-Masjidil Aqsa. Ada dilihat oleh Nabi suatu kaum yang sampai dilihat oleh Nabi, mereka itu dipecahkan kepalanya dengan batu yang besar, pecah, bagus, pecah lagi, dipecahin lagi. Malaikat Jibril ditanya oleh Nabi, "Mahal ya Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Inilah siksa untuk umatmu yang berat kepalanya untuk melaksanakan sujud kepada Allah Ta'ala." Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pulanglah Nabi membawa syariat sholat 5 waktu. Syahadat turun ke bumi, zakat turun ke bumi, haji turun ke bumi, puasa turun ke bumi. Tapi sholat Nabi yang naik membawa syariat ke bumi 5 waktu. Sebagai penutup, dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar disebutkan, man aslaha wudu'ahu aslaha Allah sholatahu, wa man aslaha sholatahu aslaha Allah umur dinihi wa dunyah. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang membuat wudunya bagus, mudah-mudahan sholatnya bagus. Siapa yang sholatnya bagus, mudah-mudahan dunia akhirat urusannya dimudahkan oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat mengadu kita ke Allah. Itu adalah mi'raj yang agama. Jangan lagi sholat kita asal-asalan. Jangan biarkan anak turunan kita meninggalkan sholat. Karena sholat dijemput oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya begitu kurang lebih. Nabi yang diangkat oleh Allah. Saking mulianya itu syariat sholat. Maka Nabi bersabda, sholat adalah yang pertama dihisab di akhirat. Apabila sholat seseorang itu beres, rukun Islam yang lain akan beres. Tapi kalau sholatnya bermasalah, maka alamat yang lain lebih ribet lagi urusannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua kita yang berhadir ini semakin bagusnya sholat yang kita laksanakan ke depan, direnungi,
hayati pelaksanaan sholat, bacaan sholat, karena sholat itu adalah mi'rajnya kita umat Nabi kepada Allah. Apa masalah? Sholat. Ada masalah keluarga? Sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, wahai orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah. Amanu ista'inu bis-shabri was-shalah. Sabar, sholat. Jadi kalau kita mau meminta tolong kepada Allah, apapun masalah kita, sabar, lakukan sholat. Dengan sholat, insya Allah selamat kita dunia, selamat akhirat. Moderator pun sudah mulai bergeser-geser. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.